تعالى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلواته وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang jamaah sholat isya qiyamul lail yang saya muliakan, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan oleh Allah. Malam hari ini kita bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan sholat isya yang nanti dilanjutkan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, malam ini saya tidak mau bicara puasa. Kayaknya sudah terlalu banyak. Saya mau berbicara penyakit lisan. Saya kira ini dulu juga sangat patut untuk kita renungkan. Lisan ini memang sangat berbahaya. Bisa buat gaduh, bisa buat rame, bisa membuat kerusakan, bisa juga membuat pertengkaran, bisa juga membawa dosa besar. Perhatikan saja coba, gara-gara ucapan Mahfud MD beberapa kata saya soal duit 339 triliun rame sampai harus dipanggil ke DPR, lalu bikin ya pertentangan juga. Itu hanya karena lisan saja, walaupun berdasarkan pada laporan PPATK. Tapi karena lisan ini menyampaikan, lalu akhirnya menjadi persoalan besar di dalam negeri kita. Ya mudah-mudahan itu persoalan lain. Nah, kalau tidak, saya ingin mengatakan bisa memicu kerusakan, bisa juga memicu pertengkaran, bahkan dosa besar. Kecuali kalau lisan kita itu memang nanti kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, positif. Misalnya kalau saya lihat hadis Nabi itu ada yang menarik juga. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Artinya, tidak akan lurus iman seseorang hamba hingga lurus hatinya. Tidak akan lurus hati seseorang hingga akan lurus pula lisannya. Seseorang tidak akan masuk surga bila mana tetangganya tidak aman dari kejahatan. Kejahatan itu maksudnya kejahatan lisan itu yang paling utama. Tetangga bisa saling merasani dan itu bisa membuat tidak aman satu dengan lain. Jamaah yang saya muliakan, saya kira begitu pentingnya kita menjaga lisan kita. Pada hadis yang lain kalau kita perhatikan ada dialog antara Muaz bin Jabal dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muaz berhadapan dengan Nabi, lalu dia mengatakan, dia bertanya, ya Rasulullah, anu akhatu bima naqulu. Wahai Rasulullah, apa kita ini akan dihukum karena apa yang lisan kita katakan? Rasulullah menjawab, ya Ibnu Jabal, Ibnu Jabal, wahai yakubun nasa finnar ala manakhirihim illa hasaidu al-sinah. Yang artinya, hai Ibnu Jabal, tidaklah manusia itu diseret ke neraka dengan hidung mereka di bawah, kecuali dengan tajamnya lisan mereka. Itu kata Rasulullah. Ini pertanyaan dialog antara Muaz bin Jabal dengan Rasulullah tadi, lalu kita lihat bahwa hanya dengan lisan saja bisa mengantarkan seorang manusia itu masuk ke dalam. Pada statement hadis yang lain itu sampai disebutkan Rasulullah menunjukkan kepada Muaz bin Jabal, Muaz, jaga lisan, sampai dia menunjuk lisan bahwa itu bisa sangat menentukan bagi kita. Ya alhamdulillah, puasa ini menurut saya merupakan salah satu bagian juga dalam bagaimana kita menjaga lisan kita. Nah, digambarkan itu kalau puasa kita ini ingin sempurna, ingin pahalanya bisa kita terima, maka salah satunya ya jangan berkata-kata hal-hal yang tak baik. Kalau itu kita lakukan, katanya nanti yang kita dapat cuma ya lapar dan dahaga. Lainnya sudah tidak ada. Saya kira mari kita memanfaatkan keutamaan dan keunggulan Ramadan dalam rangka kita menjaga lisan kita. Ibnu Mas'ud itu seorang ulama dan ahli tafsir, ahli qiraat. Itu dia sampai pernah mengatakan, ya lisan kul khairan tadnam waskut an syarri taslam min qabli an tandam. Yang artinya, hai lisan, berkatalah perkataan yang baik, maka engkau akan beruntung. Diamlah, jangan engkau katakan yang buruk, maka engkau akan menyesal. Artinya, wanti-wanti. Kalau memang kita harus berbicara, ya sudah berbicara, angkatlah pembicaraan yang baik, yang bermanfaat, berfaedah. Kalau sampai kita lalu tergoda atau terjerumus untuk melakukan perkataan yang tak baik, maka hadis tadi mengatakan nanti ada penyesalan di belakang. Setelah ucapan itu baru kita akibat dari ucapan. Dalam hadis lain itu Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Begitu hebatnya menjaga lisan. Artinya Rasul membandingkan itu, orang tidak beriman dengan sempurna kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Sampai dikaitkan itu dengan upaya untuk membangun iman yang baik kepada Allah dan hari kemudian. Itu tergantung pada menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau tidak, ya diam saja. Kalau kita lihat hadis tadi, riwayat Bukhari. Jamaah yang saya muliakan, saya lalu tertarik itu ada kisah menarik dari Luqman Al-Hakim. Luqman itu manusia yang bukan seorang nabi, bukan seorang wali, bukan kiai, bukan ustaz, tapi dia tercatatkan namanya dengan bagus di dalam Al-Quran. Satu surat diberikan khusus untuk nama Luqman. Ahli hikmah. Dia adalah seorang budak, dia dari suku Habasyah, suku yang sangat rendah di Arab sana itu. Satu saat, karena dia pengembala domba majikannya, lalu majikannya memanggil dia,
Hai Luqman, coba sembelih kepada kami seekor kambing dari gembalaan. Maka Luqman mau menyembelih itu. Setelah diselesaikan, majikannya meminta, coba Anda mengambil organ yang paling baik dari sembelihan itu. Maka Luqman mengambil 2 organ, satu lisan dan yang kedua hati. Atas izin Allah, Luqman ini tinggal beberapa waktu lagi bersama majikan. Tahu, majikannya panggil kembali. Saya minta Anda sekarang menyembelih lagi seekor domba atau kambing. Begitu selesai, majikannya minta, coba sekarang saya minta Anda mengambil organ yang paling jelek dari sembelihanmu. Maka Luqman mengambil kembali lisan dan hati. Agak terkejut juga majikannya, lalu dia bertanya, ente itu bagaimana? Beberapa hari lalu setelah saya minta Anda mengambil organ terbaik, Anda mengambil lisan dan hati. Sekarang saya minta Anda mengambil organ yang paling jelek dari sembelihan ini, Anda juga mengambil lisan dan hati. Maka Luqman menjawab, hai bos, ya barangkali begitu Syekh, gitu ya. Memang tidak ada lagi sesuatu yang paling baik dari organ di dalam binatang ini kecuali lidah dan hati. Dan tidak ada sesuatu yang tidak baik daripada 2 organ tergantung sekarang. Kita mau memanfaatkan organ ini menjadi baik atau tidak dalam kehidupan seorang manusia. Kalau kita tidak bisa mengelola dia dengan baik, maka dia akan membawa kehancuran. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka dia akan membawa. Makanya kan kalau kita kaitkan hadis itu kan jelas. Inna bil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasad kullu idza fasadat fasadal jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di dalam jasad kalian itu ada segumpal, ada yang mengatakan segumpal darah, segumpal daging, mudghah. Nah, kalau mudghah ini baik, maka akan baik seluruh jasad. Kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Maka berhati-hati di sini, jaga penyakit di sana. Penyakitnya banyak, apalagi puasa begini tambah muncul. Ya, karena waktu nganggur banyak. Salah satu saja penyakitnya itu ya senang berkata-kata hal yang tidak bermanfaat. Apa dia bilang? Rugi. Ya nanti akhirnya dia itu ponaannya. Lama-lama ya muncul juga ya gibah dan namimah segala macam. Taruhannya jadi kayak mabuk MD, keluarkan begitu ramai tapi bermanfaat. Ya kalau keluar kata-katanya itu bermanfaat. Nah, lalu saya tertarik terakhir Pak, waktunya kurang 3 menit. 15 menit cukup ya Pak. Ini menarik. Beberapa riwayat sahih itu bercerita ini soal Luqman ini. Ada seorang pria mengejar-ngejar Luqman, penasaran sama Luqman ini. Artinya orang ini budak-budaknya kedudukan apa-apa, ditangkap katanya, tapi kok bisa namanya terpatri di dalam Al-Quran. Maka dia tanya, hai Luqman, bukankah sampean ini kan pengembala kambing? Ya betul, saya ini pengembala kambing. Dia tanya lagi, sampean kan yang punya kulit hitam jelek ya, kalau soal kulitnya seperti kau lihat sekarang. Tapi apa kata laki-laki itu? Saya penasaran banget dengan Anda. Dengan posisi status sosial Anda seperti ini, setiap saya melewati rumah Anda, saya melihat orang itu antri beratus-ratus orang hanya untuk mendengarkan nasihat-nasihat wahai Luqman. Luar biasa. Maka Luqman menjawab kepada laki-laki, saudara,
Kalau Anda ingin juga malah menjadi seperti saya, maka ada hal-hal penting. Kalau saya baca itu ada 9 jurus Luqman. Tidak usah semuanya, nanti teman-teman khutbah kali berikutnya. Tapi salah satu yang menarik, apa kata Luqman? 1. Saya menjaga lisan saya untuk tidak berkata dusta. Artinya kalau saya berbicara itu yang benar, yang tidak benar saya tidak pernah berbicara. Satu jurusnya yang membuat dia ini sampai orang antri untuk harus mendengarkan nasihat-nasihat. Yang kedua, kata dia, saya menjaga mata saya dari melihat hal-hal yang haram. Agak berbeda dengan kita. Saya senang melihat yang tidak halal gitu ya. Apalagi sudah punya internet dibawa kemana-mana, mau lihat yang tidak haram, tidak halal juga banyak gitu ya. Luqman gak doyan banget. Satu lagi katanya, saya selalu menghormati tamu-tamu yang datang ke rumah saya dan berbuat baik dengan tetangga. Sudah 4 jurus gitu ya. Mudah-mudahan kali lain saya lanjutkan dengan jurus-jurus Luqman ini. Masih ada 5 jurus yang harus kita bicarakan dan sungguh sangat cocok